Sabar. Selamat siang, kami dari kelompok Link State Routing Dynamic akan mempresentasikan hasil kerja kami. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Dengan saya Agnes Febri Tanggang, ada Muhammad Wahyudi, M. Fadila Fajri, Muhammad Rifal, dan Arya Dwi Putra Umarela. Pertama-tama akan dijelaskan oleh Muhammad Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyudi. NIM 8220190371. Saya akan menjelaskan perkembangan IT saat ini menuju dengan konsep social networking-nya, openness, share, collaboration, implementation, one click, terdistribusi, atau terbesar, scalability, concurrent, dan kesepadan. Saat ini terdapat tren teknologi yang masih terus digali dalam penelitian para pakar IT di dunia, yaitu cloud computing. Apabila jaringan memiliki lebih dari satu kemungkinan rute untuk tujuan yang sama, maka perlu digunakan dynamic routing. Sebuah dynamic routing dibangun berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh protokol routing. Protokol ini didesain untuk mendistribusikan informasi secara dinamis mengikuti perubahan kondisi jaringan. Protokol routing mengatasi situasi routing yang kompleks secara cepat dan akurat. Protokol routing didesain tidak hanya untuk mengubah ke rute backup bila rute utama tidak berhasil, namun juga didesain untuk menentukan rute mana yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Pengisian dan pemeliharaan tabel routing tidak dilakukan secara manual oleh admin. Router saling bertukar informasi routing agar dapat mengetahui alamat tujuan dan menerima tabel routing. Pemeliharaan jalur dilakukan oleh routing dinamis. Selanjutnya. Routing adalah kegiatan menentukan jalur pengiriman data dalam suatu jaringan, menentukan jumlah host dalam jaringan, dan lain-lain. Suatu router membuat keputusan berdasarkan IP address yang dituju dan juga dari topologi jaringan. Agar keputusan routing tersebut benar, routing harus mengenal seluk-beluk jaringan atau topologi. Dalam routing dinamis, informasi tentang topologi jaringan juga diperoleh oleh router yang lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Fadil. Jenis-jenis routing. Routing dinamis. Routing dinamis adalah router yang membuat tabel routing secara otomatis dengan membaca lalu lintas jaringan dan tentu juga dengan saling berhubungan dengan router yang lain. Routing dinamis adalah routing yang paling mudah daripada routing default dan statik. Yang selanjutnya yaitu routing statik. Routing statik adalah settingan router yang memiliki tabel static routing yang dibuat oleh administrator network. Selanjutnya, pengertian routing. Pengertian routing dinamis adalah mekanisme di mana sebuah mesin bisa menemukan untuk kemudian berhubungan dengan mesin lain. Diperlukan sebuah proses routing atau distro BSD mendukung dengan routing diamond standard routed atau misal gated dalam hal yang lebih kompleks. Atau secara mudah, router dapat dikatakan menghubungkan dua buah jaringan yang berbeda, tepatnya mengarahkan rute yang terbaik untuk mencapai network yang diharapkan. Dalam implementasinya, router sering dipakai untuk menghubungkan jaringan antar lembaga atau perusahaan yang masing-masing telah memiliki jaringan dengan network ID yang berbeda. Contoh lainnya yang saat ini populer adalah ketika suatu perusahaan akan terhubung ke internet, maka router akan berfungsi mengalirkan paket data dari perusahaan tersebut ke lembaga lain melalui internet. Sudah tentu nomor jaringan perusahaan tersebut akan berbeda dengan perusahaan yang dituju. Routing dinamis merupakan routing protokol yang digunakan untuk menemukan network serta untuk melakukan update routing tabel pada router. Routing dinamis ini lebih mudah daripada menggunakan routing statis dari default. Akan tetapi, ada yang perbedaan dalam proses-proses di CPU router dan penggunaan bandwidth dari link jaringan. Router dinamis adalah router yang mengerutekan jalur yang dibentuk secara otomatis oleh router itu sendiri, sesuai dengan konfigurasi yang dibuat
Jika ada perubahan topologi antar jaringan, router otomatis akan buat routing yang baru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Rifal. Jenis-jenis protokol routing dinamis. 1. RIP, Routing Information Protocol. 2. IGRP, Interior Gateway Routing Protocol. 3. Protokol Routing Link State. 4. IGRP, Interior Gateway Protocol. 5. BGP, Border Gateway Protocol. Selanjutnya, RIP, Routing Information Protocol, menggunakan algoritma Distance Vector Routing Protocol Distance Vector, metrik berdasarkan hop pemilihan jalur terbaik. Jika hop count lebih dari 15, paket dibuang. RIP merupakan routing informasi protokol yang memberikan routing tabel berdasarkan router yang terhubung langsung. Kemudian router selanjutnya akan memberikan informasi router selanjutnya yang itu. Adapun informasi yang dipertukarkan oleh host, port, subnet, route, pool, RIP terbagi menjadi dua bagian. A. RIP P1, RIP versi 1 dengan mendukung router kelas pool. Tidak ada info subnet yang dimasukkan. Dalam perbaikan routing tidak mendukung PLSM, Variable Length Subnet Mark. Perbaikan routing broadcast routing information protokol versi 1 mempunyai karakteristik. 1. Distance Vector Routing Protocol. 2. Menggunakan metrik yaitu hop count. 3. Maksimum hop count adalah 15, 16 dianggap sebagai unclonable. Mengirimkan update secara periodik setiap 30 second. Mengirimkan update secara broadcast ke 255.255.255.255. 6. Mendukung 4 pass load balancing secara default, maksimumnya adalah 6. 7. Menjalankan auto summary secara default. 8. Paket update RIP yang dikirimkan berjenis UDP dengan nomor pos 520. 9. Bisa mengirimkan paket update RIP P1 dan bisa menerima paket update RIP P.1 dan P.2. 10. Berjenis kelas pool routing protokol sehingga tidak menyertakan subjek mask dalam paket update. Akibatnya RIP.1 tidak mendukung PLSM dan CIDR. 11. Mempunyai AD120B RIP P2, RIP versi 2, mendukung router kelas pool dan router kelas less. Info subnet dimasukkan dalam perbaikan routing mendukung PLSM, Variable Length Subnet Mark. Perbaikan router multicast. Selanjutnya akan dibacakan oleh Arya Dwi Umarela. IGRP atau Interior Gateway Routing Protocol menggunakan algoritma Distance Vector, menggunakan composite metrik yang terdiri atas bandwidth, load, delay, dan reliability. Update routing dilakukan secara broadcast setiap 90 detik. Interior Gateway Routing Protocol IGRP adalah sebuah routing protokol berpemilik yang dikembangkan pada pertengahan tahun 1980 oleh Cisco System. Cisco ini tujuannya utama dalam menciptakan IGRP adalah untuk menyediakan protokol yang kuat untuk routing dalam sistem otonomi AS. IGRP memiliki hop maksimum 255, tetapi defaultnya adalah 100. IGRP menggunakan bandwidth dan garis penunda secara default untuk
menentukan rute terbaik dalam sebuah internet world atau composite metric. Pada IGRP ini, routing dilakukan secara matematik berdasarkan jarak. Untuk itu, pada IGRP ini sudah mempertimbangkan hal berikut sebelum mengambil keputusan jalur mana yang akan ditempuh. Adapun hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, load, delay, bandwidth, dan reliability. 3. OSPF atau Open Short Path First. Menggunakan algoritma link state. Berikutnya. Protokol routing link state merupakan open standard protokol routing yang dijelaskan di RFC 2328 menggunakan algoritma SPF untuk menghitung cost terendah. Update routing dilakukan secara flooded saat terjadi perubahan topologi jaringan. OSPF adalah sebuah protokol standar terbuka yang telah diimplementasikan oleh sejumlah vendor jaringan. Jika Anda memiliki banyak router dan tidak semuanya adalah Cisco, maka Anda tidak dapat menggunakan EIGRP. Jadi pilihan Anda tinggal RIP v1, RIP versi 2, atau OSPF. Jika itu adalah jaringan besar, maka pilihan satu-satunya adalah OSPF atau sesuatu yang disebut route retribution, sebuah layanan penerjemah antar routing protokol OSPF. EIGRP atau Advanced Interior Gateway Routing Protocol menggunakan algoritma Advanced Distance Vector, menggunakan protokol routing Exchange Distance Vector, menggunakan cost load balancing yang tidak sama, menggunakan algoritma kombinasi antara distance vector dan link state, menggunakan diffusing update algorithm dual untuk menghitung jalur terpendek distance vector. Protokol merawat satu set metrik yang kompleks untuk jarak tempuh ke jaringan lainnya. EIGRP menggabungkan juga konsep link state protokol. Broadcast diupdate setiap 90 detik ke semua EIGRP router berdekatan. Setiap update-nya hanya memasukkan perubahan jaringan. EIGRP sangat cocok untuk jaringan besar. Pada EIGRP ini terdapat dua tipe routing protokol, yaitu distance vector dan link state. IGRP dan EIGRP sama-sama sudah mempertimbangkan masalah bandwidth yang ada dan delay yang terjadi. BGP atau Border Gateway Protocol menggunakan algoritma distance vector, menggunakan routing protokol distance vector, digunakan antara ISP dengan ISP dan klien-klien, digunakan untuk merutekan trafik internet antar autonomous sistem. BGP merupakan salah satu jenis routing protokol yang ada di dunia komunikasi data. Sebagai sebuah routing protokol, BGP memiliki kemampuan melakukan pengumpulan rute, pertukaran rute, dan menentukan rute terbaik menuju ke sebuah lokasi dalam jaringan. Routing protokol juga pasti dilengkapi dengan algoritma yang pintar dalam mencari jalan terbaik. Namun, yang membedakan BGP dengan routing protokol lain, seperti misalnya OSPF dan ISCS, ialah BGP termasuk dalam kategori routing protokol jenis Exterior Gateway Protocol atau EGP. BGP merupakan distance vector exterior gateway protokol yang bekerja secara cerdas untuk merawat path ke jaringan lainnya. Update dikirim melalui koneksi TCP. Yang terakhir, routing dinamis adalah jenis routing yang bisa berubah sesuai dengan kondisi yang diinginkan dengan parameter tertentu, sesuai dengan protokolnya. Routing dinamik diterapkan pada PC yang berfungsi sebagai router dan dibutuhkan
router lain yang sama-sama menerapkan sistem routing dinamik. Jadi tidak bisa berdiri sendiri seperti halnya routing statik. Routing dinamis bisa menentukan gateway untuk network destination berdasarkan parameter yang didapat dari router lainnya melalui protokol multicast seperti metrik, COS, dan sebagainya. Protokol RIP dan OSPF menggunakan multicast untuk pertukaran informasi antar router. Sedangkan protokol BGP menggunakan koneksi TCP untuk pertukaran routingnya. Saran setiap router memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sebaiknya gunakanlah router yang sesuai dengan kebutuhan. Demikianlah presentasi yang dapat kami sajikan. Sedikit salahnya mohon dimaafkan. Terima kasih.